wabarakatuh. Nama saya Ali Hakim Marahap, Guru Produktif Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, sedikit saya menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di era digital, yang dimana berbagai negara dilanda namanya wabah virus COVID-19, sehingga aktivitas manusia dihentikan untuk sementara. Kenapa? Untuk mencegah penularan virus tersebut. Halnya aktivitas di sekolah, proses belajar mengajar dihentikan, tetapi tetap dilanjutkan di rumah. Sehingga saya di sini memanfaatkan teknologi informasi itu, yaitu menggunakan Zoom Cloud Meeting, yang dimana saya bisa langsung menjelaskan pada siswa saya menggunakan aplikasi Zoom ini, baik itu praktek ataupun teori. Tapi lebih jelasnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya menyampaikan materi secara langsung dan sekaligus prakteknya, yaitu mengkonfigurasi mikrotik dasar kepada kelas 11 PKJ. Untuk mempersingkat waktu, maka saya lanjutkan untuk praktek langsung kepada siswa saya menggunakan aplikasi Zoom ini, yaitu mengkonfigurasi mikrotik dasar. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bapak akan memulai presentasi bagaimana cara setting mikrotik ini. Mikrotik dasar, ya kan? Nampak? Nampak, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Bapak akan mempraktekkan secara langsung kepada kalian. Ya. Pertama, kalian itu harus menyiapkan namanya mikrotik. Topologinya kan sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Sumber internet ke Ether 1. Ether 2-nya ke PC, ya kan? Atau laptop. Ya, Pak. Kalian siapkan dulu namanya aplikasi Winbox. Oke, setelah kalian siapkan, maka klik 2 kali. Tampilnya kan seperti ini. Bapak akan menjelaskan kembali, yaitu pertama, agar kita mengetahui sumber internet ini apakah terhubung internet atau enggaknya, yaitu dengan cara IP, DHCP client, lalu add. Interface ini jangan lupa ya, Ether 1. Kenapa? Karena Ether 1 ini adalah sumber dari Internet. ya, internet. Lalu klik apply dan oke. Jangan lupa di apply dulu baru di oke. Ini statusnya harus Bon. Kenapa harus bon? Karena kalau dia tidak bon, maka ada terjadi atau troubleshoot jaringan. Troubleshoot jaringan ini banyak kemungkinan, mulai dari kabel kurang bagus, pengkerimpingan kurang bagus. Jadi itu kita harus cari di mana titik masalahnya, atau dikatakan troubleshoot jaringan. Oke, jika statusnya sudah bon, maka kita sudah bisa melanjutkan tahap ke berikutnya, yaitu membuat DNS-nya kita centang, yaitu IP DNS, lalu klik allow remote request, lalu add LIO. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP address Ether 2, karena kita setting mikrotik dasar, settingan dasar. Setelah itu kita masuk untuk pengisian IP Ether 2, yang dimana kita akan mengisinya. Pertama itu yaitu klik tanda tambah atau add dia. Lalu isikan IP yang kita inginkan, 192.168.100.1/24. Jangan lupa interface ini Ether 2. Ya, Ether 2. Di sini Bapak buatkan per 24. Iya, Pak. Arti per 24 ini adalah subnet masknya. Kalau kita setting IP di komputer, itu kan harus ada subnet masknya 255.255.255.0. Ya kan? Kalau di dalam mikrotik, dia digantikan menjadi per 24. Paham? Paham, Pak. Lalu apply Oke. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu jangan lupa, karena IP Ether 2 ini kan mau kita bagi, mau kita share. Kalau di sini cara mendhcp-kannya yaitu IP, DHCP server, lalu DHCP Client. setup. Oke. Kita buat DHCP interface ini, DHCP server interface-nya yaitu Ether 2. Kenapa?
Karena Ether 2 inilah yang mau kita bagi IP-nya terhadap klien-klien yang nanti terhubung ke Ether 2. Lalu next hingga seperti ini. Dan ini hasilnya. Ya kan? Iya, Pak. Setelah itu jangan lupa kita maskuratkan IP Ether 1 agar Ether 2 ini dan Ether 3, 4 dan seterusnya bisa terhubung internet karena fungsi masquerade ini yaitu IP firewall net yaitu kita add lalu hasilnya seperti ini. Di sini kita fungsi masquerade ini adalah menghubungkan jaringan dari IP Ether 1 ke Ether 2. Contohnya out interface-nya Ether 1 karena jaringan yang di Ether 1 akan dikeluarkan ke Ether 2, 3, 4 dan 5. Kenapa? Fungsi masquerade ini adalah untuk membagi jaringan terhadap Ether 1, 2 dan 3. Lalu apply Oke. Cara settingnya gini ya, di chain-nya SR-Cenat, di out interface-nya Ether 1. Di exchange-nya pilih masquerade. Oke, lalu apply dan Oke, ya. Sekarang setelah kita buat settingan itu, maka kita coba tes dengan cara ping, yaitu melalui new terminal, yaitu ping Google. Ya, jika IP-nya sudah muncul, maka kita sukses untuk ping ke Google. Cara menghentikan ini tadi kan dia terus berjalan. Iya, Pak. Cara untuk menghentikannya tinggal Ctrl C. Setelah itu masuk kita langkah ketiga, yaitu membuat hotspot. Karena ini adalah Mikrotik 941, Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana cara setting Mikrotik ini, yaitu membuat hotspot. Pertama, kalian harus isi dulu IP si WLAN tersebut dengan cara IP address, lalu add, dan isi IP-nya 192.168.200 per 200.1/24. Kenapa Bapak bedakan IP-nya ini? Kan ini nggak ada yang sama kan IP-nya. Iya, Pak. Ini IP tersatu ini yaitu IP mengikuti server, ya kan? IP yang ini, Ether 2 ini adalah IP yang kita buat. Bebas mau berapa aja, mau 10.1 bisa juga. Tapi biar kita lebih paham, biar jauh perbedaannya, kita buat seperti ini biar kalian cepat nangkap. Baik, Pak. Jadi Bapak buat ini WLAN 1 karena kita mau setting konfigurasi WLAN 1. Lalu apply Oke. Setelah itu sudah dapat ini IP-nya, maka jangan lupa IP WLAN 1 itu kan mau kita bagi. Iya, Pak. Dengan cara yaitu mendhcp-kan IP tersebut, yaitu dengan cara IP DHCP server. Lalu kita DHCP setup, lalu DHCP server interface-nya ini jangan lupa ya WLAN 1. Karena WLAN 1 inilah IP si WLAN 1 inilah yang mau kita bagikan terhadap klien-klien yang akan terhubung ke hotspot tersebut. Dengan cara kita ubah ini jadi WLAN 1, lalu next hingga seterusnya, dan ini hasilnya. Oke, nampak? Nampak, Pak. Oke. Tapi jangan lupa, kan di Mikrotik RP941 ini ada tercantat namanya WLAN. Mengaktifkan WLAN ini yaitu pertama WLAN, lalu centang. Klik centang ini, di-enablekan dia. Setelah itu klik dua kali WLAN-nya untuk mengubah SSID-nya ini yaitu vlog@sekolah.sch.id. Setelah itu apply dan oke. Setelah itu untuk mengaktifkan hotspotnya kita IP hotspot. Lalu hotspot setup. Ini untuk mengaktifkan hotspotnya ya, dan hasilnya seperti ini. Ya kan? Setelah Bapak jelaskan, ada yang kurang jelas? Pak,
izin bertanya. Ya. Itu tadi share usernya 10. Ya. Di WLAN 1 untuk mengkonfigurasikan hotspot itu kan, Pak. Nah, apakah ada perbedaan kayak kecepatan gitu untuk misalnya lah dulu Pak ya, 3 pengguna user dan 10 pengguna user sekali main gitu, mana apakah mempengaruhi kecepatan atau tidak? Ya, di sini Bapak belum ada membagi bandwidth, misalnya contohnya kan, Bapak dikasih dari modem, contohnya dari Telkom lah dulu 10 MB. Jadi yang 10 MB ini itulah untuk semua. Karena belum Bapak bagi bandwidthnya, maka 10 misalnya ini 10 orang Bapak bagi, ya kan? 10-10-nya aktif di sini. Aktif ini. Misalnya ini 10 orang contohnya ya kan, tapi ini hanya 1 orang, maka yang 10 MB itu dibagi 10 orang. Tapi jika dia menggunakan IDM, maka akan saling sedot. Kenapa? Karena di pembagian bandwidthnya itu Bapak tidak batasi di rate limit RxTX-nya nih. Paham? Dari QW juga bisa dari sini dan QW3 baru di add. Nah, di sini kita limit berapa dia, misalnya dari 10 MB kita batasi misalnya jadi 100 kbps. Nah, kita max berapanya? Jadi dia kita batasi berapa max dia. Contohnya 200 kbps. Itu. Ngerti? Kita batasi dia. Setelah itu, jika kita sudah batasi mau download, mau buka YouTube, mau Facebook, karena jatah 200 kbps lah maksimalnya, maka dia akan download sambil buka YouTube, sambil mau Facebook atau media sosial lainnya ya kan, maka dia akan lihat. Jika Bapak tidak membatasi kecepatan bandwidthnya, maka jaringan tersebut akan saling menyedot. Contohnya, Tiara pakai IDM, ya kan? Download sambil buka YouTube. Maka nanti otomatis jaringan itu akan Tiara sedot sendiri gitu. Paham? Bisa Pak. Pas Pak. Oke. Kisah. Apa ya? Yang bagian pengkonfigurasikan Ether satunya itu, bagian agar Ether satunya bisa bond itu kurang jelas Pak. Harap diterangkan kembali. Agar statusnya bisa bond maksudnya Pak. Oke. Bapak ulangi lagi ya. Bagaimana cara membuat IP Ether 1 statusnya biar bond? Pertama gini. Klik IP, PHP client. Di sini kalian akan ini pertama masih kosong. Contohnya kita kosongkan ya kan. Add, jangan lupa Ether satunya nih. Lalu apply dan Oke. Kenapa? Ini kan statusnya bond. Iya kan? Iya, Pak. Ya Pak. Statusnya ini bond adalah menandakan bahwasanya IP Ether 1 itu sudah terhubung internet. Tapi jika statusnya ini search, maka dia statusnya itu mencari, terus dia mencari. Kenapa? Karena jaringan itu tidak ada sumbernya. Bisa jadi nanti dia akan kabelnya bermasalah, atau dia RJ45-nya sudah karatan, atau kerempingannya kurang bagus, bisa jadi. Itu akan banyak hal-hal kemungkinan besarnya kerusakannya. Makanya dia terjadi statusnya itu search. Tapi kalau dia bond, maka sudah terhubung internet. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lihat. Paham Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari sini pas Pak. Pas. Abror? Pas, Pak. Yesi? Pas Pak. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan kabari kalian nanti di grup WA kita atau di Google Classroom kita ya. Oke, Pak. Oke, Bapak selesaikan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak.